Pada suatu hari di hutan yang lebat, tinggallah seekor tupai yang ceria bernama Tiko dan kelelawar malam yang bijaksana bernama Kira. Tiko senantiasa sibuk mengumpulkan biji-bijian dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai persediaan makanan selama musim dingin yang panjang. Sementara itu, Kira sang kelelawar lebih senang menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari dan terbang mencari makan di malam hari. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang, sehingga makanan di hutan menjadi sangat langka. Tiko mulai khawatir dengan persediaan makanannya yang menipis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari makanan, sementara teman-teman lainnya mulai kehilangan harapan. Kira yang melihat kesulitan Tiko merasa kasihan. Ia menghampiri Tiko dan berkata, "Hai teman kecil, mengapa begitu lelah? Bukankah persediaan makananmu cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya?" Tiko menghela napas dan menjawab, "Wahai teman malam, persediaan mungkin cukup bagi 1 tupai, tetapi banyak hewan lain di hutan ini yang kelaparan. Saya harus mencoba membantu mereka." Kira terdiam sejenak lalu berkata, "Ternyata engkau memiliki hati yang mulia, Tiko. Aku punya ide. Mari kita kerjasama. Di malam hari, aku bisa terbang lintas hutan mencari sumber makanan yang belum kamu ketahui. Dan di siang harinya, kamu bisa mengumpulkannya." Tiko tersenyum gembira. "Itu ide yang luar biasa, Kira. Dengan sayapmu, kamu bisa melihat banyak hal dari atas sana. Ayo kita bekerja sama." Sejak saat itu, Kira dan Tiko bekerja sama dengan sempurna. Di malam hari, Kira terbang tinggi mengeksplor area hutan yang belum terjamah, mencari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga yang masih bisa dimakan. Ia kemudian akan memberi tanda dengan suara khasnya atau dengan menggoreskan kulit pohonnya. Pada siang harinya, Tiko akan mencari tanda yang diberikan Kira dan mengumpulkan makanan tersebut. Tak lama kemudian, persediaan makanan di hutan mulai bertambah. Tiko juga membagikan rahasianya kepada hewan-hewan lain di hutan itu, mengajari mereka bagaimana cara bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan kecerdikan Tiko dan bantuan Kira, hewan-hewan di hutan itu tidak lagi kelaparan hingga kemarau berakhir. Semua hewan di hutan tersebut belajar nilai penting kerjasama dan saling membantu. Dari kisah Tiko dan Kira ini, para penghuni hutan tahu bahwa persahabatan dan kerjasama bisa mengubah nasib mereka, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Bukit bukan lagi halangan bagi si kecil Tiko, dan kegelapan malam tak lagi hambatan bagi Kira. Mereka menjadi legenda hutan, simbol persahabatan dan kemitraan, menginspirasi generasi yang akan datang untuk terus bekerja sama. Di sebuah hutan yang lebat, tinggallah seekor kura-kura yang sangat lelah. Dia merasa kesepian dan sedikit sedih karena dia adalah satu-satunya kura-kura di hutan ini. Suatu hari, dia memutuskan untuk pergi mencari teman. Dia mengambil langkah perlahan-lahan, mengelilingi hutan dan di antara pohon-pohon yang rindang. Tiba-tiba, dia melihat seekor gajah yang besar dan kuat di kejauhan. Hatinya berdebar-debar dengan harapan bahwa
gajah itu mungkin mau menjadi temannya. Ketika kura-kura itu mendekati gajah dan menyapanya dengan lembut, gajah itu menoleh dan tersenyum lebar. "Hai kura-kura kecil, kamu ingin menjadi temanku?" tanya gajah dengan ramah. Kura-kura itu mengangguk senang. "Ya, tentu saja. Saya merasa sangat kesepian dan ingin sekali memiliki teman." Gajah itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita bisa menjadi teman yang baik. Ayo ikuti aku ke tempat tinggalku di hutan." Kura-kura dengan senang hati mengikuti gajah itu. Mereka berjalan bersama dengan kura-kura berjalan sangat perlahan, sementara gajah berjalan dengan langkah-langkah yang cepat. Ketika mereka tiba di tempat tinggal gajah, kura-kura kagum melihat betapa besar dan kuatnya rumah itu. "Wow, rumahmu sangat indah, gajah. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman yang baru?" Gajah itu tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dalam hutan ini. Kita bisa menjelajahi hutan, mencari makanan, dan bahkan bermain permainan." Kura-kura itu sangat senang dengan ide-ide itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi hutan, dan bermain permainan. Meskipun kecepatan kura-kura itu lambat, gajah bersabar dan selalu menunggu kura-kura mengejar. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain di sungai dekat rumah gajah, mereka melihat seekor rusa yang sedang berjuang menyeberangi sungai yang deras. Gajah berkata, "Kita harus menolongnya, kura-kura. Tapi bagaimana caranya?" Kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata, "Gajah, kamu bisa membentuk jembatan dengan tubuhmu, dan aku akan menyeberangkan rusa dengan melompat dari atas punggungmu." Gajah setuju dengan gagasan itu dan segera membentuk jembatan dengan tubuhnya yang sangat besar. Kura-kura dengan hati-hati melompat ke punggung gajah dan menyeberangkan rusa dengan aman ke sisi lain sungai. Rusa itu sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih banyak teman-teman, kalian adalah teman yang hebat dan berarti." Setelah itu, kura-kura, gajah, dan rusa menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, membantu satu sama lain, dan menjaga satu sama lain di hutan. Kura-kura belajar bahwa meskipun dia lambat, dia memiliki kekuatan unik dalam setiap situasi dari sudut pandang yang berbeda. Gajah belajar bahwa kesabaran sangat penting, dan rusa belajar tentang kebaikan dan persahabatan. Mereka hidup bahagia, dan kura-kura tidak pernah merasa sendirian lagi. Mereka menjadi contoh bahwa persahabatan bisa datang dari tempat yang tidak terduga, dan bahwa kita semua memiliki kelebihan yang berharga. Demikianlah cerita tentang kura-kura dan gajah yang menjadi teman sejati di dalam hutan. Semoga kita juga bisa bersikap seperti mereka, menghargai persahabatan, dan menolong orang lain saat mereka membutuhkan.